Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita tentang sebuah agen rahasia yang lebih rahasia dari agen rahasia manapun di dunia. Film ini berjudul Kingsman: The Secret Service yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Matthew Vaughn, dibintangi oleh Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kingsman: The Secret Service. Semangka. Pada tahun 1997 di Timur Tengah, sebuah helikopter tiba-tiba muncul menyerang sebuah benteng. 4 orang masuk ke dalam benteng dan melancarkan aksinya di dalam sana. Hingga pada akhirnya mereka berempat berhasil menangkap satu tawanan dan menginterogasinya. Namun tak disangka, orang yang diinterogasi tersebut tiba-tiba mengaktifkan granat yang ada di tubuhnya. Satu orang petugas melompat mengorbankan diri untuk melindungi teman-temannya yang lain. Petugas itu pun tewas. Sang pemimpin misi yang bernama Harry pun berduka. Harry menjelaskan akan memberi kabar kepada keluarga rekannya yang tewas ini. Sepulangnya di London, Harry menemui keluarga rekannya yang sebelumnya tewas. Harry memberikan sebuah medali kepada istri rekannya tersebut. Di baliknya terdapat nomor telepon. Jika wanita itu membutuhkan sesuatu apapun, tinggal menelpon nomor tersebut. Istri rekannya itu menolak karena yang dia inginkan hanya suaminya untuk kembali. Namun hal itu tidaklah mungkin. Harry kemudian memberikan medali itu kepada anak rekannya yang bernama Exy. Harry menyuruh Exy menyimpan medali tersebut. Harry kemudian pergi. 17 tahun kemudian, di dataran tinggi Argentina, seorang profesor yang bernama Profesor Arnold diculik dan disekap di sana. Di tengah-tengah penyekapan, dari pintu depan muncul seorang agen rahasia yang datang dengan maksud membebaskan profesor tersebut. Dia sanggup mengalahkan semua penjahat yang ada di dalam sana seorang diri. Setelah selesai menyingkirkan semua penjahat, tampak dari depan pintu ada seseorang yang hendak masuk. Agen tersebut berjalan mendekati pintu dan tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh seorang wanita hingga terbelah. Wanita itu bernama Gazelle. Gazelle menutupi mayat-mayat yang bergeletakan di lantai dengan kain, lalu kemudian membukakan pintu. Dan masuklah sang gembong penjahat yang bernama Valentine. Valentine mengaku kalau dia tidak kuat jika melihat darah, dia bisa mual jika melihatnya. Valentine terkejut bagaimana ada orang lain yang mengetahui lokasi rahasia tersebut. Dia penasaran kepada siapa agen tersebut bekerja. Ternyata agen yang dibunuh oleh Gazelle adalah rekan Harry. Mereka tergabung di dalam sebuah dinas rahasia yang bernama Kingsman. Di dalam kantor Kingsman yang menyamar menjadi toko Taylor Chase, Harry menemui pimpinannya yang bernama Arthur. Arthur memimpin rapat dengan Harry dan anggota Kingsman lainnya yang ada di seluruh dunia secara virtual. Mereka berkabung atas tewasnya satu rekan mereka yang memiliki kode nama Lancelot. Dia adalah agen yang tewas di Argentina barusan. Arthur ingin seleksi perekrutan agen pengganti Lancelot segera dilaksanakan. Arthur memerintahkan setiap anggota Kingsman mengirimkan kandidat mereka masing-masing untuk dididik dan dipilih salah satu menjadi pengganti agen Lancelot yang tewas. Beberapa saat kemudian, datang satu anggota Kingsman yang bernama Merlin. Merlin menjelaskan kalau agen Lancelot tewas saat melakukan tugas menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang sedang mengembangkan senjata biologis. Lancelot menyelidikinya hingga sampai di Argentina. Dia mencoba menyelamatkan seorang profesor namun gagal. Dan anehnya lagi, Merlin mendapatkan rekaman Profesor Arnold yang sebelumnya diculik, kini terlihat kembali beraktivitas di dalam kampus seperti biasa. Arthur kemudian memerintahkan Harry untuk meneruskan misi Lancelot ini. Di tempat lain, Exy kecil kini sudah dewasa. Di rumah, dia disuruh pergi oleh ayah tirinya yang bernama Dean, yang juga seorang pemimpin geng karena dia ingin berduaan dengan ibu Exy. Exy kemudian pergi. Di dalam kafe, Exy curhat pada teman-temannya tentang kelakuan ayah tirinya Dean yang kurang ajar pada ibunya. Tidak sengaja perbincangan itu terdengar hingga meja samping, di mana di sana terdapat para berandalan anak buah Dean, yang kemudian marah dan mengusir Exy beserta kawan-kawannya untuk pergi. Dengan rendah hati, Exy pun bersedia untuk pergi. Di depan kafe, ternyata Exy mencuri kunci mobil berandalan barusan. Exy dan teman-temannya membawa mobil itu sambil berputar-putar dan melesat. Namun mereka terpaksa berjalan mundur karena dikejar oleh polisi hingga akhirnya menabrak tembok. Exy menyuruh teman-temannya untuk lari, sedangkan Exy yang kini sendirian dengan mudah diciduk oleh polisi.
Di dalam kantor polisi, Exi terancam penjara 1,5 tahun. Exi kemudian teringat dengan medali yang dia simpan sejak kecil. Dia menelpon nomor yang ada di sebaliknya dan menyebutkan kalau dia sedang ada masalah di dalam kantor polisi. Tanpa jawaban apapun, Exi kemudian menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, seseorang membebaskan Exi dengan jaminan. Ternyata orang itu adalah Harry. Exi pun teringat kalau Harry lah orang yang dulu memberikan medali padanya di waktu kecil. Harry kemudian mengajak Exi ngobrol di kafe. Harry bercerita kalau dia masih hidup hari ini karena ayah Exi menyelamatkan nyawanya. Ayah Exi adalah seseorang yang pemberani. Harry menyayangkan kelakuan Exi yang kini jadi anak nakal di jalanan, padahal IQ Exi cukup tinggi dan dia memiliki skill di dalam bidang olahraga. Di tengah-tengah pembicaraan, datang para berandalan yang semalam. Berandalan itu menjelaskan kalau Dean menyuruh mereka menghajar Exi karena telah merusak mobilnya semalam. Para berandalan itu lalu mengusir Harry untuk pergi. Di saat Harry akan pergi, mereka mengatakan kalau Harry adalah salah satu anggota Go Blockers. Harry yang mendengarnya kemudian marah. Dia mengunci pintu kafe dan kemudian menghajar para berandalan itu satu persatu. Kemampuan bertarung Harry sangat luar biasa mengingat umurnya yang sudah tua. Hanya dengan payungnya, Harry melumpuhkan semua berandalan tersebut. Di saat penjaga toko akan menelpon polisi, Harry kemudian menembakkan jarum amnesia ke leher sang penjaga toko itu. Harry kemudian kembali duduk dan menjelaskan kalau saat ini dia sedang kesal. Salah satu temannya baru saja tewas. Dia dulu juga rekan ayah Exi. Di saat Harry akan menembakkan jarum amnesia ke arah Exi, Exi memohon untuk jangan ditembak. Dia berjanji akan diam dan menjaga rahasia. Harry pun tak jadi menembaknya dan kemudian berpamitan untuk pergi. Sekembalinya di rumah, Exi langsung dipukuli oleh Dean, ayah tirinya. Dean bertanya siapa orang yang melindungi Exi di kafe sebelumnya. Exi hanya diam saja dan menolak untuk menjawab meskipun dia dipukuli. Ternyata Harry sebelumnya telah menempelkan alat komunikasi di punggung Exi. Sementara itu di tempat lain, Harry mendengar Exi yang sedang dipukuli oleh Dean. Harry kemudian berbicara pada Dean lewat speaker dan memperingatkannya untuk tidak memukuli Exi lagi. Harry lalu menyuruh Exi pergi ke sebuah toko tailor yang sebelumnya pernah dia tunjukkan. Exi pun pergi. Di depan rumah, Exi sempat dikejar para berandalan. Namun dengan skill parkour tingkat Simba miliknya, Exi berhasil kabur. Akhirnya Exi pun sampai di toko tailor Kingsman. Di dalamnya, Exi bertemu dengan Harry. Harry kemudian mengajak Exi memasuki sebuah ruangan. Harry melihat banyak potensi di dalam diri Exi, namun dia menyia-nyiakannya dan memutuskan untuk hidup sembarangan. Harry melihat kalau Exi adalah orang yang setia kawan dan bisa memegang janji. Harry menawari Exi sebagai anggota Kingsman. Exi yang penasaran kemudian tertarik. Harry kemudian menekan sesuatu yang membuat lantai tempat mereka berdiri tiba-tiba turun. Harry kemudian bercerita kalau dulu pada tahun 1849, Tailor Kingsman sudah membuat pakaian untuk orang-orang terkaya di dunia. Lalu pada tahun 1919, sejumlah besar keturunan orang-orang kaya itu tewas karena perang. Sehingga ada banyak sekali uang yang ditinggalkan. Mereka menyalurkan kekayaan dan pengaruhnya untuk kebaikan dunia. Dan kemudian dibentuklah agensi intelijen swasta internasional Kingsman yang beroperasi dengan sangat rahasia di luar jangkauan politik dan birokrasi. Setelah lift yang mereka naiki berhenti, Harry dan Exi kemudian memasuki sebuah kapsul. Kapsul itu membawa mereka menuju suatu tempat yang jauh di bawah sebuah kastil. Setelah keluar dari kapsul, Exi melihat banyak sekali kendaraan, dari kendaraan militer sampai pesawat berjejer di dalam hanggar. Harry kemudian membawa Exi menemui teman-teman yang lainnya yang juga menjadi calon pengganti agen Lancelot yang sebelumnya tewas. Marlin kemudian masuk dan menjelaskan kalau mereka akan menjalani seleksi sebuah pekerjaan paling berbahaya di dunia. Marlin memperlihatkan 2 kantung mayat di atas kasur masing-masing peserta, di mana dia memperingatkan kalau mereka harus merahasiakan semua informasi yang ada di dalam organisasi ini. Jika melanggarnya, mereka dan keluarga terdekatnya akan berakhir di dalam kantung tersebut. Marlin kemudian pergi. Salah satu peserta yang bernama Roxy mencoba menenangkan Harry kalau ancaman Marlin barusan pasti hanya gertakan saja. Peserta lain yang bernama Charlie dan teman-temannya kemudian menghampiri Exi dan bertanya dari kampus mana Exi berasal. Setelah mengetahui Exi tidak pernah kuliah, mereka langsung membuli Exi. Exi kemudian berkenalan dengan rekan yang lain yang bernama Amelia.
Di tempat lain, Valentine bertanya kepada seseorang dengan menunjukkan foto agen Lancelot. Namun orang yang dia ajak bicara tidak mengenalnya. Valentine menjelaskan kalau orang itu dan organisasinya berusaha menghentikan upayanya untuk menyelamatkan dunia yang sudah semakin rusak. Ternyata Valentine berbincang-bincang dengan seseorang petinggi di negara Amerika Serikat. Kembali ke tempat Exy berada. Di saat mereka sedang tidur, tiba-tiba dari lantai keluar air yang sangat banyak dan semakin meninggi. Mereka pun panik. Anak-anak yang lain berlari menuju toilet dan menggunakan selang shower untuk mendapatkan udara. Sedangkan Exy sendiri yang kebingungan berenang ke arah pintu dan berusaha membukanya. Namun gagal. Exy kemudian berenang menuju kaca yang ada di seberang ruangan dan kemudian memukul-mukul kaca tersebut. Dan berhasil, kaca itu hancur dan mereka pun terlempar memasuki ruangan lain. Di dalam ruangan itu sudah ada Merlin yang menunggu. Ternyata yang barusan itu adalah ujian pertama. Merlin kagum dengan para anak-anak yang menyadari kalau toilet bisa memberi mereka oksigen. Merlin juga kemudian memberi pujian pada Exy karena aksinya yang bisa menyadari di balik kaca ada ruangan yang lain. Namun Merlin menyebutkan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama hingga satu dari mereka tewas karena tes ini. Dari jauh terlihat tubuh Amelia terbujur kaku tidak bergerak. Keesokan harinya, di tempat lain di dalam kampus, Harry menemui Profesor Arnold. Harry kemudian memaksa Arnold untuk buka mulut siapa penculiknya dan kenapa Arnold dibebaskan lagi. Arnold kemudian berkata kalau dia tidak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba kepala Arnold meledak. Harry pun kaget. Dari jauh muncul dua pasukan datang mengincar Harry. Harry kemudian meninggalkan granat dan kabur. Tempat itu pun meledak. Di tempat lain, Valentine kesal karena seseorang membuat sistem keamanan di kepala Profesor Arnold aktif. Valentine yakin orang ini tidak bekerja sendiri, itu adalah sebuah organisasi. Gazelle kemudian menjelaskan kalau dia telah mencari info di semua agen mata-mata di seluruh dunia, tidak ada yang mengenali organisasi yang sedang mereka hadapi itu. Valentine yang merasa terancam kemudian menyuruh Gazelle mempercepat produksi barang yang akan mereka luncurkan. Di dalam markas Kingsman, para peserta seleksi diwajibkan memilih satu anjing. Mereka harus merawat dan melatih anjing itu. Kemanapun mereka pergi, anjingnya harus ikut. Exy memilih satu anjing. Dia mengira anjing yang dia pilih adalah bulldog, ternyata anjing pug. Exy kemudian menjenguk Harry yang terbaring lemah sedang dalam perawatan. Keesokan harinya, Exy membawa anjingnya untuk berlatih dengan yang lainnya. Di tempat lain, perusahaan milik Valentine memproduksi jutaan SIM card yang siap disebarkan di seluruh dunia. Singkat cerita, kini Harry sudah siuman. Di tempat lain, Valentine mengundang putri dan Perdana Menteri Swedia untuk makan malam dan menawarkan kerjasama dengan mereka. Setelah mendengar penjelasan Valentine, sang putri Swedia itu menyebut kalau Valentine adalah orang gila. Dia tidak setuju dengan rencana Valentine. Dia kemudian pergi. Di depan ruangan, sang putri yang terancam meminta tolong pada petugas yang berjaga. Namun Gazelle dengan kaki pisaunya mampu menumbangkan mereka semua. Gazelle kemudian membawa sang putri ke suatu tempat. Bagi mereka yang setuju dengan rencana Valentine, mereka diberi implan chip di kepala mereka. Di dalam markas, Merlin menemui Harry yang sedang berbincang-bincang dengan Exy. Dari rekaman video, mereka menemukan kalau di kepala Profesor Arnold terdapat sebuah implan chip yang membuat kepalanya meledak. Setelah chip itu dilacak, Merlin mengetahui produsen chip tersebut adalah perusahaan milik Valentine. Exy kemudian teringat sesuatu kalau Valentine pernah muncul di televisi. Valentine akan membagi-bagikan SIM card telepon gratis ke semua orang di seluruh dunia. Dengan kartu itu, semua orang bisa melakukan telepon dan internet gratis selamanya. Harry kemudian menunjukkan kalau salah satu orang di sekitar Valentine juga terlihat memiliki implan di kepala mereka. Harry kemudian berencana untuk menyamar dan bertemu secara langsung dengan Valentine. Keesokan harinya, Exy dan yang lain melakukan latihan terjun payung. Merlin memberitahu kalau salah satu di antara mereka tidak diberi parasut. Mereka pun panik. Exy mengajak mereka untuk bergandengan tangan, namun satu dari mereka yang panik membuka parasut terlalu dini. Mereka yang tersisa kemudian mendekat dan bergandengan tangan. Mereka membuka parasut satu persatu. Hingga pada akhirnya tersisa Exy dan Roxy. Exy menyuruh Roxy membuka parasut dan berhasil. Roxy kemudian membawa Exy sampai di tanah. Sesampainya di darat, Merlin menemui mereka. Dari tes ini yang lulus hanya Exy, Roxy, dan Charlie. Yang lainnya kemudian disuruh untuk pulang. Exy kemudian marah kenapa dia tidak diberi parasut.
Marlin kemudian menarik sesuatu dari dalam tas Exi dan seketika muncul parasut dari dalamnya. Malam harinya, Harry menemui Valentine. Harry menyamar sebagai orang yang ingin menyumbang jutaan dolar pada yayasan milik Valentine. Mereka pun makan malam bersama. Saat Harry akan pergi, ternyata Valentine sudah curiga. Valentine meletakkan pelacak nano di minuman Harry, jadi dia bisa melacak pergerakan Harry dalam waktu 1 hari dari sekarang. Keesokan harinya, Harry melaporkan pada Arthur hasil pertemuannya dengan Valentine semalam. Dia hanya bisa mendapatkan foto berkas yang bertuliskan suatu gereja di wilayah Amerika Serikat. Arthur kemudian memberitahu kalau jumlah orang-orang penting yang menghilang kian bertambah, termasuk putri Swedia yang akhir-akhir ini dilaporkan hilang. Di tempat lain, Valentine menyekap sang putri di suatu tempat. Valentine sengaja memenjarakannya sampai sang putri menyetujui perjanjian yang dia tawarkan. Sementara itu, di seluruh dunia, semua orang mengantri untuk mendapatkan SIM card gratis dari Valentine. Di dalam markas Kingsman, Merlin memberi tugas kandidat yang tersisa untuk menginterogasi seseorang yang tampak di dalam foto. Malam harinya, mereka bertiga menjalankan misi itu secara bersama. Namun ternyata, minuman yang mereka minum berisi obat tidur. Mereka bertiga pun pingsan. Setelah bangun, Exi terikat di jalur kereta api. Di depannya, Exi diinterogasi oleh seseorang. Dia bertanya, apa itu Kingsman dan siapa Harry Hart. Exi kemudian menjawab tidak mengenal mereka semua. Orang itu mengaku telah membunuh 2 teman Exi yang lain karena tidak mau bekerja sama. Dari jauh, terlihat kereta semakin mendekat. Exi tetap tidak mau menjawab hingga akhirnya dia ditabrak kereta. Ternyata Exi masih selamat. Itu adalah sebuah tes. Exi kemudian diajak ke dalam sebuah ruangan monitor melihat Charlie yang selanjutnya akan dites. Tak diduga, saat dites, Charlie dengan mudah membocorkan rahasia Kingsman dalam tes tersebut. Charlie pun otomatis gugur. Kini tinggal Exi dan Roxy yang tersisa. Di dalam rumahnya, Harry memberitahu Exi kalau pekerjaan yang akan dia jalankan sangat rahasia dan tidak ada orang yang akan berterima kasih jika nantinya mereka berhasil menyelamatkan dunia. Di tempat lain, Valentine men-scan telapak tangannya untuk mengoperasikan mesin yang akan segera dia luncurkan. Valentine ingin alat itu hanya bisa dinyalakan oleh dirinya sendiri. Siang harinya, Harry mengajak Exi masuk ke dalam toko Tyler Kingsman. Dia ingin Exi mengukur jas sebagai seragam yang pas di tubuhnya. Selain itu, setelan jas Kingsman adalah anti peluru dan bisa melindunginya. Saat akan masuk ruang ukur, ternyata di dalam sana masih ada pelanggan lain. Harry kemudian mengajak Exi masuk ke dalam ruangan yang lainnya. Harry mengajak Exi masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu adalah tempat penyimpanan rahasia senjata-senjata yang digunakan oleh agen Kingsman. Dari pisau beracun yang muncul di sepatu, racun yang bisa diaktifkan lewat pulpen, sampai korek yang bisa jadi granat. Setelah selesai, mereka kemudian keluar. Saat akan kembali memasuki ruang ukur, tak disangka yang keluar dari dalamnya adalah Valentine. Dia ke sana untuk memesan jas. Valentine memberitahu kalau dia akan menemui Ratu Inggris, jadi dia harus berpenampilan rapi. Harry kemudian menyarankan Valentine membeli topi di toko sebelah karena jika ingin menemui Ratu harus memakai topi formal. Setelah membeli topi, ternyata topi itu telah diberi penyadap. Kini Harry dan Merlin bisa menyadap pembicaraan Valentine. Keesokan harinya, Exi masuk ke sebuah ruangan menemui Arthur. Di sana Exi kaget karena dia diperintah untuk membunuh anjingnya yang dia rawat selama ini. Tangan Exi bergetar, Exi menjawab dia tidak sanggup. Di tempat lain, Roxy juga diberi tes yang sama. Karena Exi tidak mau menembak anjingnya, maka Exi gagal dalam seleksi ini. Roxy yang bersedia membunuh anjingnya kini terpilih menjadi agen penerus Lancelot. Exi kemudian keluar dari markas dan lalu mencuri mobil taksi yang ada di depannya untuk pulang. Sekembalinya di rumah, Exi menemui ibunya. Exi melihat bekas pukulan di wajah ibunya. Hal itu membuat Exi sangat marah. Exi kemudian langsung keluar rumah. Naik taksi curian menemui gerombolan Dean dan anak buahnya. Di saat Exi akan turun, terjadi hal aneh. Mobilnya bergerak sendiri. Exi yang kesal ingin memukul Dean pun gagal. Ternyata mobil itu dikendalikan oleh Harry. Harry membawa Exi masuk ke rumahnya. Harry memarahi Exi yang membuang kesempatan menjadi anggota Kingsman karena menolak menembak anjingnya. Harry kemudian menjelaskan kalau senjata yang digunakan untuk menembak anjing sebelumnya berisi peluru kosong.
Harry juga menjelaskan kalau Amelia yang sebelumnya tenggelam di awal tes masih hidup sampai sekarang dan bekerja di Departemen Teknologi Kingsman di Berlin. Saat sedang berbincang-bincang, Harry kemudian ditelepon oleh Merlin. Merlin memberitahu kalau Valentine akan melakukan sesuatu di sebuah gereja. Harry kemudian teringat dengan foto berkas gereja saat dia menyamar sebelumnya. Harry pun bergegas pergi. Di dalam sebuah gereja di Kentucky, Amerika, Harry menyamar menjadi salah satu jemaatnya. Dari kamera CCTV, Valentine melihat Harry yang ingin beranjak pergi. Valentine kemudian bergegas memutar sebuah tombol dan seketika terjadi reaksi. SIM card yang ada di handphone para jemaat gereja mengeluarkan gelombang aneh. Gelombang itu seketika mempengaruhi perilaku semua orang yang ada di sana, termasuk Harry. Semua orang yang ada di dalam gereja mengamuk, saling membunuh satu sama lain. Mereka seperti zombie. Semua orang terpengaruh, entah mempunyai SIM card Valentine atau tidak. Suasana terjadi sangat chaos. Harry juga mengamuk membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah selesai, Harry kemudian mulai sadar. Harry berjalan keluar dari gereja. Di luar, tidak disangka Valentine dan anak buahnya sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Valentine langsung menembak Harry di kepala. Harry pun tewas seketika. Di tempat lain, Exy dan anggota Kingsman yang lain yang melihat lewat layar monitor pun sedih melihat Harry tewas. Di depan gereja, Valentine menyuruh Gazelle menyiapkan semua karena kiamat akan mereka mulai besok. Exy kemudian menemui Arthur di dalam markas Kingsman. Exy menanyakan apa tindakan para Kingsman karena Valentine memiliki SIM card yang bisa memicu kiamat. Arthur kemudian menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan rekaman pengakuan kejahatan Valentine. Rekaman itu sudah diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses selanjutnya. Arthur kemudian mengajak Exy untuk bersulang sebagai tanda penghormatan jika salah satu anggota Kingsman gugur. Exy lalu melihat hal yang aneh di leher Arthur. Mereka berdua kemudian bersulang. Tidak disangka, ternyata Arthur mengaku bersedia bekerja sama dengan Valentine. Itulah mengapa mau memasang chip di lehernya. Arthur kemudian mengeluarkan pulpen pengaktif racun dan mengaktifkannya. Tidak disangka, malah Arthur sendiri yang kesakitan. Dia sendiri yang keracunan. Karena sebelumnya, ternyata Exy telah menukar gelas sebelum bersulang. Arthur pun seketika tewas. Exy kemudian mencongkel leher Arthur untuk mengambil chip yang ada di lehernya. Exy juga mengambil HP milik Arthur yang menunjukkan waktu berjalan mundur menjelang kiamat. Exy lalu menunjukkan dua benda itu di hadapan Merlin. Kini tinggal Merlin, Exy, dan Roxy yang tersisa karena mereka tidak tahu apakah yang lain membela Valentine atau tidak. Mereka bertiga kemudian pergi. Di dalam pesawat, Merlin menjelaskan kalau mereka akan menghancurkan salah satu satelit milik Valentine agar Valentine tidak bisa mengirimkan sinyal ke handphone untuk sementara. Sementara itu, Merlin menyuruh Exy menyamar menjadi Arthur, masuk ke dalam markas Valentine, menghack jaringan Valentine sehingga Merlin bisa mematikan sistemnya dari dalam. Merlin menyuruh Roxy bersiap-siap karena dia yang akan bertugas menghancurkan satelit. Di tempat lain, satu persatu petinggi negara yang bekerja sama dengan Valentine mulai memasuki bunker rahasia milik Valentine. Di dalam pesawat, Merlin meneliti kalau implan yang diambil dari kepala Arthur bisa menangkal efek gelombang dari kartu SIM milik Valentine. Namun orang-orang tidak tahu kalau SIM card itu juga bisa meledak sesuai kehendak Valentine. Dan sampailah mereka di puncak sebuah gunung. Dengan alat khusus, Roxy mulai terbang menuju luar atmosfer untuk menghancurkan satelit milik Valentine. Sementara Merlin dan Exy melanjutkan misi menyusup ke dalam bunker Valentine. Exy akan menyamar menjadi Arthur. Exy kemudian bersiap-siap memakai setelan Kingsman. Pesawat yang mereka naiki akhirnya memasuki bunker rahasia milik Valentine. Dengan menyamar menjadi Arthur, Exy kemudian masuk. Di dalam, Exy ditugaskan untuk mencari laptop yang sedang online menggunakan Wi-Fi tempat itu. Di atas atmosfer, Roxy mulai mengincar satelit milik Valentine. Exy melihat seorang petinggi negara sedang online menggunakan Wi-Fi setempat. Exy kemudian meretasnya dan membuat Merlin berhasil masuk ke dalam jaringan. Di atas atmosfer, salah satu balon yang membawa Roxy sempat meledak. Roxy pun kesulitan. Di dalam bunker, aksi Exy tersebut ternyata ketahuan oleh Charlie, di mana ternyata keluarga Charlie juga menjadi pengikut Valentine. Di atas, dengan susah payah Roxy menembakkan roket ke arah satelit. Roxy kemudian turun kembali ke bumi. Sementara itu, Exy yang sudah ketahuan pun kabur menghindari kejaran para penjaga. Valentine yang marah kemudian memajukan kiamat, dan mesin pembawa kiamat itu akan dia jalankan 2 menit lagi.
Di dalam bunker, Exi terus berlari, berusaha menghindari kejaran para penjaga. Di saat waktu hitungan mundur selesai, roket Roxy berhasil mengenai satelit milik Valentine. Aksi Valentine pun bisa digagalkan sementara. Di saat Merlin akan meretas alat milik Valentine, ternyata dia harus menembus sistem keamanan biometrik dan itu tidak mungkin diretas. Saat Exi sudah kembali masuk ke dalam pesawat, Merlin memberitahu kalau Exi harus kembali ke dalam dan memastikan tangan Valentine tidak menyentuh alat miliknya. Exi kemudian disuruh memilih aneka macam senjata. Dari semua senjata yang ada, Exi malah memilih payung. Di dalam, Valentine menyiapkan satelit cadangan miliknya untuk menggantikan satelitnya yang barusan hancur. Exi kemudian kembali masuk menuju markas Valentine. Kali ini, pasukan yang menghadang Exi semakin banyak. Dia dikepung dari dua sisi. Di luar, pesawat yang dikendarai Merlin juga dihadang misil. Exi kemudian teringat sesuatu. Bisakah Merlin meretas chip implan di leher anak buah Valentine? Merlin kemudian menjawab bisa. Dia langsung meretasnya. Dan setelah memencet tombol enter, seketika implan yang ada di kepala semua anak buah Valentine pun meledak. Tidak hanya anak buah Valentine, kepala semua orang yang bekerja sama dengan Valentine kemudian meledak. Dari belakang, Exi dikejutkan oleh putri Swedia yang ingin diselamatkan. Exi menjawab dia akan menyelamatkan dunia dahulu baru akan menyelamatkannya. Jika dia benar-benar diselamatkan, sang putri Swedia berjanji akan memberi hadiah spesial. Ternyata kejadian barusan tidak menghentikan aksi Valentine. Setelah satelitnya siap, Valentine langsung kembali menekan tombol kiamat. Selama tangannya menyentuh meja, maka semua SIM card di seluruh dunia memancarkan gelombang yang akan membuat orang yang terkena pengaruh menjadi gila dan mengamuk. Semua orang saling membunuh satu sama lain. Exi kemudian bergegas menemui Valentine. Dari bawah, Exi menembaki Valentine. Sejenak kiamat pun bisa dihentikan. Namun dari atas, Gezel melompat mendekati Exi. Mereka berdua bertarung habis-habisan. Valentine kemudian kembali menekan tombol kiamatnya lagi. Semua orang di dunia pun kembali menggila. Exi bertarung dengan Gezel mati-matian. Dengan pisau di sepatunya, Exi melompat dan menusuk Gezel. Gezel yang terluka di lengannya kemudian langsung keracunan dan tumbang. Exi kemudian mengambil satu kaki Gezel dan melemparnya ke arah Valentine. Valentine pun terjatuh dan kemudian tewas. Semua orang kini kembali normal. Exi lalu mengambil 2 gelas kosong dan 1 botol champagne. Exi berlari menuju sang putri Swedia dan kemudian lanjut. Singkat cerita, Exi kini resmi menjadi anggota Kingsman. Exi menemui ibunya yang saat ini bersama Dean di dalam kafe. Exi mengajak ibunya untuk tinggal dengannya karena sekarang dia sudah banyak uang. Namun di sini, Dean malah menghina Exi. Exi kemudian mengunci pintu kafe dan melempar gelas dengan payungnya hingga membuat Dean tumbang. Dan berakhirlah alur cerita film Kingsman The Secret Service ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.